Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam hadis yang ke-22, hadis yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dan telah kita bacakan sedikit dari biografi sahabat Jabir bin Abdullah di pertemuan yang telah lalu. Beliau meriwayatkan hadits ini di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau aku menjalankan sholat yang difardukan, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan, setelahnya aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah lebih daripada itu, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk ke dalam surga?" Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Maka orang ini mengatakan, "Wallahi la azidu ala dzalika syai'a." Demi Allah, aku tidak akan menambah sesuatu apapun lebih daripada itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini ada kemiripan dengan hadis yang juga diriwayatkan dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ceritanya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Rasulullah menyebutkan tentang sholat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Lalu orang ini bertanya, "Hal alayya ghairuha?"
Apakah ada yang lain? Qala la. Kata Nabi, tidak. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau menjalankan amalan yang sunnah-sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang puasa di bulan Ramadan. Lalu orang ini berkata, hal alayya ghairuh, apakah ada lagi yang lain? Qala la illa an tatawwa. Beliau bersabda, tidak ada kecuali yang sunnah-sunnah saja. Kemudian Nabi lagi menyebutkan tentang zakat. Lalu orang ini berkata, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban lain selain daripada itu? Qala la illa an tatawwa. Kata beliau, tidak ada kecuali yang sunnah-sunnah saja. Nah, maka mendapatkan hal itu dari Nabi, fa'adabara rajul, orang itu pun berpaling. Kemudian dia berkata, wallahi la azidu ala hada wala angkus. Demi Allah, aku tidak akan menambah lebih daripada ini, dan aku tidak akan menguranginya. Maka setelah orang itu pergi, Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaqa. Orang itu beruntung kalau dia jujur dalam ucapannya. Hadits ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan pokok, yang mana amalan-amalan ini tentu merupakan amalan yang sudah kita maklumi bersama. Nabi sebutkan sholat, Nabi sebutkan puasa, Nabi sebutkan perkara yang halal, kemudian perkara yang haram. Ini kan perkara yang tentunya dimaklumi di dalam agama kita. Yang mau masuk surga, maka dia harus sholat. Yang mau masuk surga, maka dia harus menjalankan ibadah puasa. Yang mau masuk surga, maka dia harus meninggalkan yang haram dan hanya mengerjakan yang halal-halal saja. Ini perkara yang dimaklumi para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun terkait dengan ibadah solat, Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk mengerjakan solat. Dan solat yang dimaksud adalah solat 5 waktu. Nah, itulah yang kita kerjakan dalam sehari dan semalam sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Iya. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa Quran, yang namanya solat itu bukan sekedar pelaksanaan solat, tetapi lebih daripada itu. Makanya dibahasakan dalam Quran iqamatus sholah, tegakkan yang namanya solat. Sebab kalau sekedar solat masih diancam Pak di dalam Quran. Allah mengatakan apa? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Karena dia sekedar solat. Celaka orang-orang yang solat. Loh, kenapa bisa celaka? Alladzina hum an solatihim sahun, yaitu orang-orang yang dia lalai dalam solatnya. Ulama tafsir mengatakan dia lalai dalam solatnya karena dia meninggalkan khusyuk di dalam solat. Dia tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat solat, dan dia tidak memperdulikan wajib-wajibnya solat. Makanya masih diancam di dalam Quran. Nah, kalau yang sholat aja masih diancam, apalagi yang tidak sholat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu tahu apa makna sholat itu. Sholat kata ulama secara bahasa artinya doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum." Dan salatlah untuk mereka wahai Nabi.
Maksudnya doakan mereka. Inna solataka, sesungguhnya solatmu untuk mereka, maksudnya doamu untuk mereka, sakanun lahum, bisa menjadikan penenang bagi mereka. Solat dimaknakan doa. Kenapa solat secara bahasa bermakna doa? Karena di dalam solat tidak lepas dari yang namanya doa. Makanya di dalam solat kita berdoa. Di dalam bacaan-bacaan kita mengandung makna doa. Setelah sholat kita berzikir dan berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat tidak lepas dari yang namanya doa. Makanya sholat secara bahasa artinya doa. Nah, adapun menurut istilah syar'i, ulama mengatakan bahwa yang namanya sholat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi aqwalin wa af'alin, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan maklumatin yang dimaklumi, muftatahatan bit takbir wa mukhtatamatan bit taslim, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam ma'an niyah, harus disertai dengan niat. Nah, inilah yang dinamakan solat yang kita kerjakan dalam sehari dan semalam. Dan solat ini kita harus betul-betul. Sebab Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi bukan asal-asalan salat, tapi salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau kita buka kitab fikih yang paling luas pembahasannya itu tentang kitabus shalah, kitab tentang penjelasan masalah salat. Oh, itu paling banyak itu penjabarannya itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini kalau kita kerjakan, kalau kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada kita. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hafidhu 'alas sholawat, jaga solat-solat kalian kata Allah, was sholatil wusta, dan jaga solat wusta, solat pertengahan, yang dimaksud dengannya adalah solatul asri, solat asar. Kenapa solat asar? Padahal ada solat maghrib, ada solat isya, ada solat subuh, ada solat zuhur. Kenapa dengan solat asar? Karena solat asar ini kata ulama banyak orang yang melalaikannya. Dan Nabi SAW secara khusus mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang ninggalin solat asar, maka terhapus amal perbuatannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjaga salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, burhan, bukti yang jelas, dan dia akan diselamatkan dari api neraka. Namun siapa yang tidak menjaga solat, maka Allah tidak berikan cahaya untuknya, tidak ada burhan bagi dia, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi menambahkan, wa kanat yaumal qiyamah, dan nanti dia pada hari kiamat ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, akan dikumpulkan bersama si Qarun, si Fir'aun, si Haman, dan Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh pemimpin kekafiran. Na'udzubillahi min zalik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ini perkara yang mesti kita jaga adalah solat kita. Solat itu tiang agama. Nabi bersabda, wa amuduhus solah, tiangnya agama adalah solat. Agama kita ibaratkan bangunan, pondasinya tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiangnya solat, puncaknya jihad fi sabilillah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya solat ini betul-betul kita jaga. Makanya amalan pertama yang disebut oleh Nabi adalah solat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasumta Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan.
Puasa di bulan Ramadan. Nabi langsung sebutkan puasa. Kenapa? Karena sholat dan puasa secara khusus Nabi sebutkan dua ini karena semua orang mampu mengerjakannya. Beda dengan zakat, beda dengan haji. Ya kan? Tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi kalau sholat, orang kaya, orang miskin, pejabat, masyarakat biasa mampu melakukannya. Demikian pula puasa, tidak disyaratkan harus kaya dulu kan. Nah sementara zakat, sementara haji harus ada kemampuan finansial dulu, baru dia bisa melakukan itu. Makanya Nabi langsung langkahi setelah sholat puasa. Nah setelah sholat puasa. Nah ini puasa ini juga harus kita pelajari Pak, khususnya tatkala tiba bulan Ramadan itu. Karena yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa adalah puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Kalau ada orang Arab mengatakan ya, sumtu anin naumi, saya berpuasa dari tidur. Maksudnya apa? Saya bergadang, tidak mau tidur. Saya menahan diri dari tidur. Nah, berpuasa juga itu. Makanya kita juga lihat di dalam surat Maryam, kisah tentang Maryam alaihissalam. Tatkala dia bernadar kepada Tuhannya, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku untuk sauma, untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka hari ini aku tidak akan berbicara kepada manusia. Puasanya Maryam yaitu menahan diri, tidak mau berbicara. Jadi puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Nah, adapun menurut istilah syariat, maka puasa didefinisikan oleh para ulama dengan at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biimsakin, dengan menahan diri anil mufattirat, dari segala yang bisa membatalkan puasa, minal akli wasyurbi wal jima'i, seperti makan, minum, hubungan suami istri. Mulai dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajri, dimulai dari semenjak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, tetap disertai dengan yang namanya niat. Nah, inilah yang namanya puasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi, maka bergembiralah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin", tidak ada seorang pun, yasumu yauman fi sabilillah, yang dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajahahu anin nar sab'ina kharifa, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Itu baru satu hari Pak. Bagaimana lagi kalau dia berpuasa berhari-hari, 1 bulan penuh. Dan itu puasa secara umum. Nabi tidak sebutkan itu puasa Ramadan, puasa secara umum. Nah kalau puasa sunnahnya aja begitu, bagaimana lagi puasa wajibnya? Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum muslimin membiasakan diri dengan ibadah puasa. Ya, bukan hanya mereka puasa Ramadan saja, tapi puasa-puasa sunnah juga dia biasakan dirinya untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dua ini. Berpuasa, sholat, kemudian berpuasa. Nabi tidak sebutkan yang lain kan? Telah kita sebutkan kenapa Nabi tidak sebutkan zakat, kenapa Nabi tidak sebutkan haji, karena memang Nabi melihat keadaan sahabat ini. Nabi lihat sahabat ini kayaknya kurang mampu untuk menjalankan haji atau menjalankan ibadah zakat. Maka Nabi tidak sebutkan zakat dan haji. Atau kata para ulama, haji belum diwajibkan tatkala itu, sebab syariatul Islam itu turun bertahap, tidak langsung sekaligus. Iya, pertama diwajibkan sholat dulu, puasa belum ada waktu itu. Puasa nanti diwajibkan di tahun kedua Hijriah.
Di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan. Haji di tahun ke-9 atau di tahun ke-10 Hijriah baru diwajibkan. Bertahap, berangsur-angsur memang. Sebagaimana Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur yang katanya selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Ini yang ketiga dan yang keempat. Aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram. Apa maksudnya? Ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal, ya. Maksudnya kata para ulama, tatkala aku menghalalkan yang halal, ai fa'altuhu mu'taqidan hillah. Aku kerjakan yang halal itu dalam keadaan meyakini kehalalannya. Dalam keadaan meyakini kehalalannya. Sementara aku tinggalkan yang haram, yakni wa haramtul harama, aku haramkan yang haram, yakni ku tinggalkan itu yang haram dalam keadaan meyakini keharamannya. Dalam keadaan meyakini keharamannya. Nah, ini perkara yang halal dan yang haram ini dari perkara yang paling luas di dalam agama kita. Perkara halal dan haram. Dan itu memang dalam pembahasan-pembahasan Islam dibahas yang seperti itu. Ini halal, ini haram. Tetapi ingat, ketika kita menghalalkan yang halal, ketika kita mengharamkan yang haram, harus disertai dengan ilmu. Sebab haram hukumnya kalau kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Allah Subhanahu wa taala ancam dalam Quran, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu," jangan sekali-kali kau berkata, "lima tasifu alsinatukumul kadib," terhadap apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta, "hada halal wa hada haram." Kamu sembarangan mengatakan ini halal, ini haram tanpa ilmu. Tidak boleh. Iya. Allah Subhanahu wa taala marah kalau seorang berucap tanpa ilmu. Bahkan kata para ulama, dari dosa yang paling besar tatkala seorang berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan inilah yang menjadikan kemusyrikan orang-orang terdahulu. Jadi Pak, pernah disebutkan terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang musyrikin itu mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adi bin Hatim mendengarkan itu merasa janggal. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah rahib kami tidak beribadah kepada pendeta kami. Tapi kenapa di dalam ayat disebutkan kami seakan-akan menyembah mereka?" Maka Rasulullah menjelaskan, bukankah ketika rahib mereka mengatakan ini halal, padahal Allah mengharamkannya, kalian ikut menghalalkannya juga? Iya ya Rasul. Bukankah ketika Allah mengharamkan sementara mereka menghalalkan, kalian ikut menghalalkannya? Iya ya Rasul. Kata Rasul SAW, itulah ibadah kalian kepada mereka itu. Karena tidak boleh mengikuti orang di dalam masalah halal dan haram kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah marah, Pak, ketika ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi, Pak. Datang kemudian mau bertanya ibadahnya Nabi bagaimana. Kemudian disebutkanlah ibadahnya Nabi itu. Kemudian sahabat ini lihat ya, karena semangat luar biasa tetapi tidak disertai dengan ilmu. Kata sahabat ini, ka'annahum taqaluha. Seakan-akan mereka ini menganggap ibadahnya Nabi masih sedikit. Padahal ibadahnya Nabi sudah luar biasa kan. Tapi mereka menganggap ibadahnya Nabi masih sedikit. Tapi mereka bilang begini, kalau Nabi wajar. Nabi kan sudah dijamin.
dosanya diampuni, baik yang telah lalu dan yang akan datang, dan Nabi dijamin masuk surga. Kita belum ada jaminan. Wajar Nabi amalannya sedikit. Menurut sangkaan sahabat-sahabat ini, Nabi mendengar itu marah, Pak. Nabi marah. Iya. Orang ini kemudian menampakkan sikap ekstrim dalam beragama. Orang yang pertama berkata, "Amma ana fa usallil laila kullahu walam arqud." Nah, saya ini nanti saya mau beramal, saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur malam. Luar biasa orang ini. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumud dahra walam uftiri abada. Adapun saya mau puasa dahar, puasa setahun penuh, tidak mau berbuka. Orang yang ketiga lebih hebat lagi, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau saya tidak mau menikah, mau membujang saja terus begini. Lihat, ini orang menampakkan sikap ekstrim dalam beragama. Nabi dengar, Nabi marah, Pak. Beragama tidak seperti itu. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya ini, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usolli wa anam, tapi saya solat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa tapi saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Salat ada waktunya, ibadah ada waktunya, istirahat ada waktunya, bekerja ada waktunya. Maka berikanlah porsinya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara yang haram, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram, yaitu dalam keadaan meyakininya itu haram lalu aku tinggalkan. Sebab ada juga orang yang meninggalkan yang haram bukan karena meyakininya haram, tapi karena tidak mampu saja melakukannya. Nah, ini tidak dapat pahala ini. Nanti baru dapat pahala kalau dia tinggalkan dalam keadaan yakin itu haram dan Allah perintahkan saya untuk tinggalkan. Karena di sana ada orang yang misalnya, Pak, meninggalkan khamar. Kenapa saya tinggalkan? Saya tinggalkan kenapa? Ini merusak pikiran ini, tidak bagus ini minuman ini. Kalau sekedar itu tidak dapat pahala. Walaupun masih bagus ya, karena tidak dapat dosa. Tetapi kalau mau dapat pahala, yakini itu haram dan yakini Allah Subhanahu wa taala perintahkan saya meninggalkan yang haram, sehingga kalau dia tinggalkan itu maka dia mendapatkan pahala. Inilah nikmatnya menjadi orang Islam itu, Pak. Belum beramal saja sudah dapat pahala. Belum beramal itu, meninggalkan yang haram kan belum beramal itu. Dia tinggalkan, dia tidak kerjakan, sudah dapat pahala. Nah, bagaimana lagi kalau beramal? Bagaimana lagi kalau beramal? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan yang halal, yang haram, yang wajib yaitu salat dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nabi tidak sebutkan amalan-amalan sunnah kan? Ya kan? Nabi tidak sebutkan amalan-amalan sunnah. Ulama mengatakan bahwa cukuplah seseorang itu masuk ke dalam surga dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram. Itu sudah cukup memasukkan dia ke dalam surga. Tapi bukan artinya mengamalkan yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Enggak. Ini kalau seseorang mau menambah kesempurnaan, mau menambah ketinggian derajatnya di sisi Allah, maka dia sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Tetapi masuk surga cukup dengan mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram berdasarkan hadis ini. Ya kan? Makanya umat Islam itu semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga, tetapi mereka masuk surga bertingkat-tingkat.
sesuai dengan amal perbuatannya. Amalnya semakin hebat, maka semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Semakin rendah, rendah pula derajatnya di dalam surga. Karena surga itu Pak ada 100 tingkatan. Yang paling tingginya Jannatul Firdaus, surga Firdaus, yang itulah Nabi SAW perintahkan, kalau kalian meminta surga, maka minta surga Firdaus, karena itu yang paling tingginya dan yang paling tengahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang Islam secara global terbagi menjadi 3. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih, ada yang menzolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, yang kedua orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan yang ketiga orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang paling besar. Apa karunianya? Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ini karunia Allah kepada mereka. Apa itu? Surga Aden yang mereka akan masuki. Mereka akan dihiasi di dalam surga itu dengan perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka kata Allah terbuat dari sutra. Ini di dalam surga. Untuk siapa ini? 3 golongan tadi. Yang menzolimi dirinya, yang pertengahan, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Inilah orang Islam. Yang menzolimi dirinya sendiri masuk surga, Ustaz? Naam, masuk surga. Tetapi masuk surganya berlevel-level, bertingkat-tingkat. Makanya ulama mengatakan umat Islam seluruhnya masuk surga. Seluruhnya masuk surga, tetapi bertingkat-tingkat. Yang pertama, ada yang masuk surga langsung masuk surga. Langsung masuk surga, yakni masuk surga di awal-awal, masuk surga dari awal. Ini golongan yang pertama. Inilah tadi sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang muqtasid, yang pertengahan, mereka yang masuk surga tapi antrian dulu. Iya. Karena ada dulu yang didahulukan masuk surga. Makanya Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, orang miskin kata Nabi masuk surga lebih dulu daripada orang kaya, jaraknya setengah hari saja. Tapi jangan kita pikir setengah hari kayak di dunia. Setengah hari di akhirat, Pak. 1 hari di akhirat bagaikan 1000 tahun. Jadi kalau setengah hari berapa tahun itu? 500 tahun. Orang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Orang kaya kenapa dia lebih lambat masuk surga? Karena ada hisab terhadap harta yang dia dapatkan. Dua pertanyaan. Min ainak tasabah, dari mana kau dapatkan tuh harta? Wa fima anfaqah, kemana kau belanjakan itu harta? Nah, makanya banyak perhitungan amalnya. Ini para jamaah sekalian. Tapi masih baik. Ini namanya muqtasid. Dia yang masuk surga tapi menunggu dulu. Menunggu dulu. Ada yang masuk surga zalimun li nafsih, yang menzolimi dirinya sendiri, yaitu yang berbuat kezoliman. Masuk surga juga, naam masuk surga, tapi setelah disucikan dosanya di dalam neraka. Dia masuk surga disucikan dulu di dalam neraka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak boleh diremehkan. Ada sebagian orang mengatakan, oh Ustaz, tidak masalah kita orang Islam kan, yang penting masuk surga, tidak masalah kita berbuat maksiat walaupun mampir dulu di neraka. Nah, ini belum kenal neraka dia, ini orang ini. Kalau dia kenal neraka tidak akan berucap seperti itu. Neraka kata Nabi SAW, apinya lebih panas 70 kali lipat daripada api yang ada di dunia. Mau diremehkan itu neraka? Di neraka kata Nabi SAW, siksaan yang paling ringan adalah sendal yang dipanaskan. Ketika masuk ke dalamnya otak sudah mendidih. Itu paling ringan. Bagaimana lagi yang paling beratnya?
Di neraka satu hari bagaikan 1000 tahun. Paling sebentarnya, paling lamanya 50.000 tahun. Karena Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Taruhlah misalnya dia disiksa selama 3 hari aja, Pak. Berarti berapa tahun itu? Kalau 50.000 tahun, 150.000 tahun. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya minimal kita muktasid atau apa? Sabiqun bil khairat. Minimal jadi orang yang pertengahan, atau paling besarnya apa tadi? Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan sampai zolimun li nafsi, yang menzolimi dirinya sendiri. Ada yang lebih hebat lagi, Pak, yang masuk surga, yang kata Nabi SAW, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Dia masuk surga tanpa proses hisab, tanpa azab. Tidak dihisab, langsung masuk surga. Nah, ini lebih hebat lagi. Inilah yang kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000, Pak. 70.000 sedikit atau banyak ini? Sedikit atau banyak? Sedikit kalau dibandingkan jumlah umat Islam. Ini kan 70.000 dari awal umat Islam sampai akhir umat Islam. Nah, sudah berapa miliar umat Islam ini? Kalau dibandingkan 70.000 aja. Subhanallah. Tapi bergembiralah, Nabi, Pak, meminta tambahan. Dalam sebagian hadis Nabi minta tambahan, setiap 1000 ada 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70. Berapa itu? 70.000 kali 70.000, 4.900.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam sebagian riwayat, dalam satu orang terdapat 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000. Berapa itu? Miliaran sudah itu. Miliaran sudah itu. Ya kan? Tetapi hadits ini masih diperselisihkan ulama tentang keabsahannya. Yang sahih disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah mengambil lagi dengan 3 kali cedokan. Nah, dengan 3 kali cedokan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tahu lagi berapa jumlahnya itu. Yang jelas banyak. Nah, orang yang datang belakangan apakah masih sempat untuk mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Naam, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, surga itu luar biasa, kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun jiwa yang tahu ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, segala yang menyejukkan pandangan mata, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Disebutkan dalam hadits qudsi, a'dattu li ibadi, aku siapkan untuk hamba-hambaku surga mala ainun ra'at, yang tak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Ini surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lanjut Nabi SAW menjelaskan betapa nikmatnya itu surga. Disebutkan dalam hadis, tatkala Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini sebagai Nabi Kalimur Rahman, Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Musa berbincang dengan Allah. Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, man adana ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah." Kata Nabi Musa, "Wahai Tuhanku, siapa orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga pada hari kiamat?" Siapa ya Tuhanku? Nabi Musa tidak tanya, Pak, siapa yang paling tinggi derajatnya. Tidak, paling rendah.
Siapa yang paling rendah derajatnya di surga dan bagaimana bagiannya di dalam surga? Apa yang dia dapatkan? Maka Allah berfirman, huwa rajulun, dia adalah seseorang yaji'u ba'da ma dakhalal jannata dakhala ahlul jannatil jannata, yang dia akan masuk surga setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga. Dia belakangan. Kenapa belakangan? Karena dia sebelum masuk surga disucikan dulu dosanya di dalam neraka. Dia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Karena dia masih punya iman, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, ya bena Adam, udkhulil jannah. Wahai anak cucu Adam, silahkan kau masuk ke dalam surga. Lihat, orang ini tidak langsung masuk ke dalam surga. Dia lantas bertanya kepada Tuhannya, ai Rabbi, kaifa adkhulul jannah? Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa masuk surga? Wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadu akhadatihim. Sementara orang-orang sudah mengambil tempatnya masing-masing dan sudah mengambil bagiannya masing-masing. Untukku apa ya Allah? Dia pikir surga sudah penuh, Pak. Maka perhatikan, Allah berfirman kepada orang ini. Ini yang paling rendah di dalam surga. Kata Allah, ya abdi, wahai hambaku, atardha, apakah kamu suka ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya? Apakah kamu suka apabila aku memberikan kepadamu sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Mau tidak kamu dijadikan raja seperti raja di dunia? Mendengarkan itu dia langsung berkata, raditu ya Rabb, aku ridho wahai Tuhanku kalau kau berikan aku yang seperti itu. Aku sudah ridho. Maka Allah berfirman kepadanya, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Bagimu yang seperti itu ditambah 5 kali lipat lagi. Baginya seperti raja yang ada di dunia dikali 5 kali lipat. Kemudian orang ini langsung cepat-cepat mengatakan, raditu ya Rabb, aku sudah ridha wahai Tuhanku. Allah berfirman kepadanya, lakadzalika wa asyratu amsalihha. Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Berarti berapa? 5 kali 10, 50 kali lipat. Dia mendapatkan sama seperti raja yang ada di dunia ditambah 50 kali lipat. Ini siapa, Pak? Orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Seperti ini kenikmatannya. Kalau yang seperti ini yang paling rendahnya begini, bagaimana lagi yang paling nikmatnya? Allahu Akbar. Nas'alullaha an nadkhulal jannah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagaimana kata para ulama, surga Allah Subhanahu wa taala bukan barang yang murah. Sehingga kita pun harus mengejarnya dengan penuh pengorbanan pula. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ulama menyebutkan kita ini kalau sekedar mengandalkan amalan kita belum bisa memasukkan kita ke dalam surga. Seberapapun besar amalan kita belum bisa memasukkan ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Amalan kita masih terlalu kecil kalau untuk membayar surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pernah mengatakan, lan yunajjiya ahadan minkum amaluh. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena sebab amalannya. Tidak ada. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Demikian pula engkau ya Rasulullah? Wala ana, bahkan aku juga tidak bisa. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, Allah, Pak, memasukkan kita ke dalam surga bukan semata karena amalan kita, tapi Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk bisa mendapatkan rahmat dan karunia itu butuh amalan.
Nah, ini para jamaah sekalian, butuh amalan. Makanya salah dan keliru kalau ada orang mengatakan, ya kan Ustadz kita masuk surga kan karena rahmat Allah, tidak perlu kalau begitu beramal. Oh salah, keliru. Rahmat Allah didapatkan dengan kita beramal. Makanya di dalam Quran dikatakan, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian dengan sebab amal perbuatan kalian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus beramal. Dan yang namanya beramal itu prinsipnya jangan menunda-nunda amalan. Jangan kita berkata nanti dan nanti. Jangan kita berkata masih ada hari esok. Betul masih ada hari esok, tetapi apakah kita bisa menjamin umur kita sampai hari esok? Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, iyyaka wat taswib, hati-hati kamu dari menunda-nunda amalan. Kamu berkata nanti dan nanti, fa innaka biyaumika walasta bighadin, karena kesempatanmu beramal adalah hari ini, besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Sahabat Ibnu Umar pernah berwasiat, idza amsaita fala tantadir sobah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi baru mau beramal, dan jika engkau di waktu pagi, maka juga jangan tunggu waktu-waktu sore untuk baru mau beramal. Wa khud min sihhati kalimaradik, gunakanlah sehatmu sebelum datang penyakitmu, wa min hayati kalimautik, dan pergunakanlah hidupmu sebelum ajal datang menjemputmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita berada di akhir zaman, Pak. Di akhir zaman yang terlalu banyak fitnah. Di akhir zaman yang terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan kita terhadap perkara dunia. Makanya Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal karena fitnah-fitnah yang bergejolak. Luar biasa fitnah ini. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di pagi harinya beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari beriman, paginya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya karena menginginkan sedikit dari perkara dunia. Jangan sampai kita jual agama kita karena pengen perkara dunia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian penjelasan hadis yang ke-22 ini terkait dengan sabda Nabi SAW yang mulia. Dan kita berharap semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, bisa menjadi motivasi bagi kita untuk kita lebih bersemangat lagi untuk beramal, lebih bersemangat lagi untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita yang namanya istiqomah, terus menerus beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, dan kita ditutup dengan yang namanya husnul khotimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khotimah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.